Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Bertemu lagi dengan Kak Vina, Kak Tati, dan Kak Mami dalam ibadah Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Nah adik-adik, untuk minggu ini tema kita adalah Aku Yakin Akan Kasih-Nya. Artinya adik-adik, kita harus yakin kalau Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hatinya, kelipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Roh Kudus yang pimpin agar kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dan kami mengerti akan firman yang akan kami dengar. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati juga adik-adik dalam mengikuti acara ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Amin. Nah adik-adik, mari kita awali dengan menaikkan pujian Aku Bahagia dengan muka bahagia dan tentunya lebih semangat ya. Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan pujian kita yang kedua, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, tidak memerlu lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, tidak memerlu lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak memerlu lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak memundur lagi.
bernyanyi terlebih dahulu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau bolehkan aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Ode nih. Adik-adik, duduk yang manis, dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode. Dan hari ini Bang Ode akan membawakan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami semua, secara khusus adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan sehingga kami boleh sampai di tanggal 31 Januari 2021 di bulan yang pertama dan di hari terakhir di bulan ini. Dan kami bersyukur kami merasakan berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini anak-anak Sekolah Minggu akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Ode. Biarlah Tuhan anak-anakmu dapat mendengarkan dengan baik dan mereka dapat juga melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka bisa memuliakan nama Tuhan melalui apa yang mereka lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan melalui Bang Ode, biarlah Tuhan yang memakai Bang Ode dengan segala keterbatasannya sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini adalah minggu kelima, berarti minggu kelima itu temanya agak berbeda dari minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, hari ini Bang Ode memiliki tema Aku yakin akan kasihnya. Kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Bang Ode akan memulai dengan sebuah cerita yang Bang Ode alami sendiri nih. Kalian tahu kan kalau Bang Ode itu adalah seorang guru. Nah ketika Bang Ode itu harus mengajar dari rumah, ini tahun lalu ya, setelah awal-awal pandemi, awal-awal kalian semua harus belajar di rumah, ada salah seorang muridnya Bang Ode itu mengirimkan private comment atau komentar pribadi kepada Bang Ode. Dia menanyakan, Mr. Ode, karena Bang Ode itu dipanggilnya Mister nih di sekolahnya, Mr. Ode, kenapa sih pandeminya itu belum selesai? Dia bilang gitu kan. Padahal aku udah pengen banget ketemu dengan teman-teman aku di sekolah dan juga guru-guru. Wah, lalu Bang Ode ketik tuh
balas komentarnya. Oh iya, kamu harus terus berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini bisa cepat selesai. Lalu dia balas lagi, aku udah berdoa setiap hari, aku udah meminta Tuhan supaya pandemi ini selesai, tapi kok nggak ada perubahan. Lalu Bang Ode bilang, berarti kita harus terus berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai pandemi ini bisa selesai. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita yang Bang Ode sampaikan, Bang Ode itu mau bilang bahwa mungkin sekarang keadaannya kurang menyenangkan, mungkin gak enak, kalian harus belajar di rumah, mungkin kadang kuotanya habis, kadang apa yang diajarin oleh gurunya gak jelas kalau online. Tapi kita tidak boleh merasa bahwa segala sesuatunya itu tidak menyenangkan. Kita harus merasa yakin akan kasih Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita semua. Nah, Bang Ode mau nanya nih, tahu nggak sih arti kata yakin itu apa? Coba, siapa ya yang tahu ya arti kata yakin? Kalian pernah kan dengar kata yakin? Atau kalian ini untuk pertama kalinya mendengar kata yakin? Nggak tahu? Oh ya udah deh, Bang Ode kasih tahu ya. Yakin itu artinya benar-benar percaya, atau tidak ragu-ragu, atau juga merasa pasti. Nah, itu artinya kata yakin. Jadi kalau kita merasa yakin, percaya Tuhan mengasihi kita, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sudah mau lahir ke dalam dunia ini dan juga mau menyelamatkan kita semua. Sehingga kita yang tidak tahu harus berbuat apa, tahu sekarang karena pimpinan Tuhan. Nah, Bang Ode sekarang akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, Bang Ode akan bacakan. Judulnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, kenapa sih kita harus yakin akan kasih Allah yang besar itu buat kehidupan kita? Karena apa? Karena memang dari dulu Tuhan sudah menunjukkan kasihnya itu kepada kita. Bukan hanya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib, tetapi setiap hari kita bisa merasakan kasih Tuhan. Apa yang bisa kamu rasakan kasih Tuhan setiap hari? Paling gampang nih, kalian bisa merasakan ini. Apa? Pasti tahu jawabannya ya. Bener, nafas kehidupan. Kalau kita nggak dikasih nafas, apa yang terjadi? Iya, kita berarti meninggal dunia. Dan itu diberikan nafas itu adalah kasih Allah kepada kita. Atau apalagi dengan kehadiran orang tua. Ada papa, ada mama, atau juga kakek atau nenek yang mengasihi kita. Itu juga bentuk kasih Tuhan. Ada lagi kasih Tuhan yang lain. Kita bisa masih makan dan minum. Kalian masih bisa bersekolah meskipun secara online. Lalu gimana kalau anak-anak lain yang kekurangan? Bukan berarti Allah membenci mereka. Ya, mungkin Tuhan ingin memakai kamu juga untuk membantu teman-teman kamu yang lain yang sedang kesusahan. Karena apa? Karena Tuhan juga bisa memakai semua orang, Bang Ode dan kalian semua, untuk menjadi alat kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga mereka pun bisa merasa yakin, oh iya ya, kasih Tuhan itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena aku bisa merasakannya sendiri dari orang lain. Jadi kasih Allah itu bisa kalian rasakan sendiri atau juga dari kesaksian orang-orang lain.
termasuk juga dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa kasih Allah itu luar biasa bagi kita semua. Nah, Bang Ode punya satu cerita nih. Ceritanya itu adalah seorang raja di suatu wilayah yang sangat besar, di mana wilayahnya itu makmur semua, subur keadaannya, dan orang-orangnya itu seneng. Karena apa? Karena rajanya itu sangat baik. Jadi kehidupan dari warga kerajaan ini tuh seneng semua. Lalu raja ini juga senang berkeliling di wilayah kekuasaannya, ketemu dengan warga-warganya lalu menyapa. Wah, warga-warganya senang karena raja ini sangat baik. Lalu suatu hari ketika raja ini pergi berkeliling-keliling, dia bertemu dengan satu orang musafir. Musafir itu apa ya? Musafir itu orang yang senang pergi-pergi jauh. Nah, dan dia saat itu tuh mau pergi ke suatu tempat, tapi dia bingung di mana ya arahnya. Dulu kan nggak ada Google Map, dulu nggak ada aplikasi untuk pergi ke suatu tempat. Jadi harus bertanya ini itu. Nah, sebenarnya musafir ini atau pengelana ini itu sudah bertanya beberapa kali kepada orang yang dia temui. Tapi orang-orang ini itu tidak memberikan jawaban yang tepat. Sehingga ketika dia pergi ke sini, ternyata nggak ketemu. Pergi ke sana, ternyata nggak ketemu juga. Sampai akhirnya dia bertemu dengan raja yang baik ini. Nah, karena raja ini tahu nih, wah ini bukan warga saya nih. Lalu karena dia adalah raja yang baik, lalu dia datangi musafir itu dan bertanya, Bapak mau kemana? Nah, lalu musafir ini melihat, wah ini kok bajunya bagus ya, kok pakai mahkota ya, wah ini kayaknya seorang raja. Lalu, aduh raja yang baik, mohon maaf, saya ini adalah seorang musafir, tapi saya mau pergi ke suatu tempat, tapi saya susah untuk menemukan tempat itu. Masa sih, kamu apa nggak nanya sama warga-warga saya yang lain? Oh, Bapak Raja, saya sudah bertanya, tetapi warga-warganya Bapak itu menjelaskannya tidak dengan benar, sehingga saya tersesat. Lalu raja itu pun karena dia adalah raja yang baik hati, dia memberitahu kemana tujuan jalan yang harus dia tempuh sehingga dia dapat sampai kepada tujuannya dengan baik. Lalu musafir ini bilang dalam hatinya, wah raja ini sangat baik ya. Pantesan saja wilayahnya itu subur, makmur semua. Dia yakin nih kalau keadaannya baik, kalau warga-warganya senang, berarti karena rajanya itu sangat baik. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, cerita itu ingin menyimpulkan bahwa raja yang baik itu seperti Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kita, yang selalu mengarahkan kita kepada tujuan-tujuan yang seharusnya. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi kita semua. Tapi dalam keadaan sulit, kadang kita bingung ya, kita harus cari pertolongan kemana? Aduh, mungkin orang tua kalian itu sakit, mungkin orang tua kalian itu sedang kesulitan atau nggak bisa bayar uang sekolah. Kalian bisa mencari jawabannya kepada Tuhan Yesus dengan terus berdoa dan percaya kalau Tuhan yakin pasti akan memberikan kalian jalan keluar yang terbaik. Ya, jangan pernah putus untuk berdoa, terus memohon kepada Tuhan, dan kalian akan melihat bagaimana kasih Tuhan akan terus dinyatakan bagi kita semua. Oke, adik-adik sekolah minggu, demikian cerita pada hari ini. Bang Ode dan juga guru-guru sekolah minggu lainnya harapkan supaya kalian tetap yakin, percaya, tidak ragu-ragu kalau Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita selalu. Sampai jumpa. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian
bagi dosa-dosa kita. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan membuat buku salib. Nah, alat-alat yang diperlukan adalah kertas HPS, kertas lipat. Adik-adik siapin penggaris, spidol, dan gunting. Nah, adik-adik juga bisa nanti siapin alat-alat seperti stiker untuk menghias ya. Oke, kita akan mulai. Nah, adik-adik, pertama kali kita lipat kertasnya dibagi dua seperti ini. Nah, sisinya disatuin dulu ya. Ini sudah seperti ini. Terus kita lipat lagi. Nah, selanjutnya kertasnya kita lipat lagi, yang bagian sisi atas ini kita lipat ke atas. Sudah, yang ini kita lipat ke bawah. Nah, sudah jadi lipatan seperti ini nih. Nah, yang bagian sisi atasnya itu yang tidak terputus ya. Nih. Selanjutnya, adik-adik gambar salib di bagian depan sini. Nah, adik-adik, ini Kak Tati udah gambar salib. Nah, selanjutnya kita gunting ya. Ini kita gunting. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ketika dibuka, dia akan ada beberapa salib nih. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu menulis kalau ini adalah salib itu bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya mati di kayu salib. Kita tulis nama Tuhan Yesus ya. Nah, kita tulis, dan adik-adik boleh menghias salib ini. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh menuliskan siapa Tuhan Yesus bagi adik-adik. Nah, Kak Tati sudah selesai nih bikin punya Kak Tati. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau dibuka, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagiku. Yang kedua, dia gembala yang baik. Yang ketiga, penolong yang setia. Keempat, sahabat yang baik. Yang kelima, penghibur di saat susah. Yang keenam, pembawa damai. Yang ketujuh, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik, ini buku salib hasil buatan Kak Tati. Adik-adik selamat mencoba di rumah ya. Kak Tati yakin punya adik-adik pasti lebih bagus. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Ibadah pada hari ini kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sapa di dalam Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik pada hari ini yang boleh berjalan dengan lancar. Biarlah ya Tuhan, setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan, dan juga aktivitas yang
akan dibawakan, yang akan dilakukan oleh anak-anakmu dapat menolong mereka untuk memahami bagaimana kasih Allah itu sungguh luar biasa. Dan biarlah kasih Allah yang sungguh luar biasa itu dapat mereka yakini, dapat mereka percayai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga di dalam kesulitan apapun, di dalam kehidupan apapun yang mereka hadapi, anak-anakmu ini tetap yakin dan percaya. Karena mereka pernah merasakan kasih Tuhan, mereka juga mendengar tentang kasih Tuhan yang luar biasa, baik melalui orang tua mereka atau teman-teman mereka atau melalui guru-guru sekolah minggu mereka. Dan biarlah itu dapat memberkati kehidupan mereka supaya mereka tetap yakin Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anakmu bersama dengan orang tua mereka di dalam apapun yang mereka lakukan, termasuk di dalam persekolahan mereka setiap hari, supaya mereka boleh bersuka cita dan boleh merasakan kasih Tuhan, dan terlebih lagi boleh menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar mereka melalui perbuatan-perbuatan baik mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan doa kami ini dan juga kami mau bersyukur untuk ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!